Di awal tahun 2025, gemuruh kabar datang dari jagat sepak bola tanah air. Nama Shin Tae-yong, sosok yang membawa angin perubahan selama 5 tahun terakhir, kini resmi berpisah dengan timnas Indonesia. Seperti daun yang gugur di musim semi, perpisahan ini meninggalkan rasa getir bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pria asal Korea Selatan yang lahir pada 11 Oktober 1970, dikenal sebagai pelatih yang disiplin, visioner, dan penuh dedikasi. Di tangan dinginnya, harapan baru muncul untuk tim Garuda. Namun, setiap perjalanan memiliki akhir, dan kisah Shin bersama timnas Indonesia pun mencapai penutupnya. Sebelum menapakkan kaki di Indonesia, Shin Tae-yong telah mencatatkan prestasi luar biasa di negaranya. Sebagai pemain, ia meraih puncak kejayaan dengan memenangkan Liga Champions Asia pada 1995 bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Bertahun-tahun kemudian, di klub yang sama, ia kembali mengangkat trofi yang sama. Kali ini sebagai pelatih pada tahun 2010. Karir kepelatihannya dimulai pada 2009, ketika ia ditunjuk sebagai pelatih interim Seongnam FC. Di bawah kepemimpinannya, klub tersebut tampil luar biasa meski berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Shin berhasil membawa timnya meraih peringkat kedua kali dan menjadi finalis Korea FA Cup pada tahun pertama kepelatihannya. Di musim berikutnya, Shin menandatangani kontrak permanen dan membawa Seongnam FC menuju kejayaan. Liga Champions Asia 2010 dan Piala FA Korea 2011 menjadi bukti kegemilangannya. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Pada musim 2012, performa tim menurun, diperburuk oleh meninggalnya pemilik klub, Sun Myung-moon. Dengan berat hati, Shin memilih mengundurkan diri di akhir musim. Karirnya berlanjut di tim nasional Korea Selatan, di mana ia menjadi asisten pelatih pada 2014 dan turut membawa timnya mencapai final Piala Asia 2015 setelah 27 tahun penantian. Ia juga memimpin tim U23 Korea Selatan di Olimpiade musim panas 2016 dan berhasil membawa tim tersebut menjadi juara grup di atas Jerman, Meksiko, dan Fiji. Namun, langkah mereka terhenti di perempat final oleh Honduras. Puncaknya, pada 2017, Shin memimpin Korea Selatan U20 di Piala Dunia U20 yang digelar di negeri sendiri. Meskipun hanya mencapai babak 16 besar, kepercayaan terhadapnya semakin besar. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai pelatih tim nasional senior dan membawa Korea Selatan meraih gelar kejuaraan AFF 2017 setelah mengalahkan Jepang di final. Piala Dunia 2018 menjadi panggung global bagi Shin Tae-yong. Meskipun Korea Selatan gagal lolos dari fase grup, kemenangan ikonik 2-0 melawan juara bertahan Jerman menjadi momen yang dikenang dunia. Pada 28 Desember 2019, Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Penunjukannya tidak hanya untuk memimpin tim senior, tetapi juga U19 dan U23. Tugas yang berat ini ia terima dengan penuh semangat, membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia yang telah lama haus akan prestasi. Langkah pertamanya adalah memimpin timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022. Menggantikan Simon McManamy, Shin menghadapi tantangan besar karena Indonesia telah menelan kekalahan di 4 laga awal. Meski debutnya melawan Thailand hanya berakhir imbang 2-2, itu menjadi awal dari transformasi besar yang ia bangun. Ketika Piala AFF 2020 digelar, Shin membuat keputusan berani dengan membawa banyak pemain muda. Skuad yang dipenuhi talenta di bawah usia 23 tahun ini berhasil melangkah jauh, hingga mencapai final. Meski kalah dari Thailand dengan agregat 6-2, Shin membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan generasi muda yang ia bentuk.
Di kualifikasi Piala Asia 2023, Shin kembali membawa kejutan. Indonesia, yang tergabung dalam grup bersama Kuwait, Yordania, dan Nepal, tampil luar biasa. Dalam laga pembuka melawan Kuwait, Indonesia mencetak kemenangan bersejarah setelah 40 tahun tidak pernah menang melawan negara Arab tersebut. Meskipun kalah tipis dari Yordania, Indonesia memastikan tiket ke Piala Asia dengan kemenangan telak 7-0 atas Nepal. Hasil ini tidak hanya membawa Indonesia ke panggung Asia, tetapi juga mendongkrak peringkat FIFA dari posisi 175 ke 155. Selama 5 tahun, Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia dalam 21 pertandingan. Dari jumlah tersebut, ia mencatatkan 11 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 5 kekalahan. Dengan 48 gol yang dicetak dan 28 kebobolan, statistik ini menjadi bukti kontribusi besar Shin bagi sepak bola Indonesia. Namun, angka-angka tersebut hanyalah permukaan dari warisan yang ia tinggalkan. Di balik itu, ada perubahan mentalitas, disiplin, dan semangat juang yang ia tanamkan kepada para pemain. Pada 6 Januari 2025, PSSI mengumumkan bahwa Shin Tae-yong tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut perlunya perubahan strategi dan kepemimpinan untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski perpisahan ini terasa pahit, warisan Shin akan tetap hidup. Ia telah membawa perubahan besar, menanamkan semangat baru, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Nama Shin Tae-yong akan selalu dikenang di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Ia adalah pelatih yang datang dengan harapan besar, menghadapi tantangan berat, dan pergi meninggalkan jejak yang mendalam. Seperti bintang di langit malam, warisannya akan terus bersinar, menjadi panduan bagi generasi berikutnya. Dan ketika timnas Indonesia melangkah ke depan dengan semangat baru, mereka akan selalu ingat bahwa semua ini dimulai dari tangan seorang maestro bernama Shin Tae-yong. Dengan hati yang penuh terima kasih, Indonesia melepasnya. Perpisahan ini bukan akhir, melainkan bab baru dari perjalanan panjang sepak bola Nusantara. Sang arsitek telah menyelesaikan tugasnya, dan jejaknya akan terus dikenang sepanjang masa.